The Miracle, episode 127, Accountability in Life, pertanggungjawaban dalam hidup. Kita hidup di alam dunia ini tidak semata untuk main-main atau bersenang-senang mengikuti hawa nafsu. Untuk apa? Pertanyaan ini tidak akan bisa dijawab secara tepat oleh para ahli yang mengaku atau diakui sebagai ahli, sarjana, doktor, ataupun profesor. Yang bisa menjawab hanya menciptakan kita. Jawabannya ada pada kitab-kitab suci yang dibawa oleh para rasul secara berkesinambungan. Qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yawmil qiyamati la rayba fih walakinna aktsaran nasi la ya'lamun walillahi mulkus samawati wal ard wa yawma taqumus sa'atu yawma idzin yakhsarul mubtilun wa tara kulla ummatin jathiyah kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzawna ma kuntum ta'malun. Katakanlah, Allah lah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu. Setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-Jathiyah 26. Dan hanya kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kebangkitan, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan. Al-Jathiyah 27. Dan pada hari itu, kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Al-Jathiyah 28. Sang Pencipta mengingatkan bahwa hidup di dunia ini adalah bagian dari suatu perjalanan dan di ujung jalan ada pertanggungjawaban. Sayangnya, kebanyakan manusia tidak sadar, tidak tahu, dan tidak mau tahu. Kehidupan dunia memang menyilaukan mata, menghalangi mereka untuk melihat kebenaran. Mereka lebih mengandalkan logikanya dan hasrat kesenangan material. Pada hari semua makhluk dihadapkan pada Pencipta, khususnya jin dan manusia, ada yang beruntung dan ada yang merugi, ada yang menyesal dan ada yang bersyukur. Siapa yang merugi dan siapa yang beruntung? Kriteria sudah dikemukakan pada kitab-kitab suci setelah ditemukannya aksara dan pada pesan-pesan turun-temurun dari nenek moyang manusia yang pertama. Pesan kebaikan itu diabaikan oleh mereka yang merugi, diawali dengan pembunuhan pertama di muka bumi oleh putra Adam. Mengapa sampai demikian? Karena Kabil menuruti hawa nafsunya, diperkuat godaan musuh sejati manusia, iblis laknatullah, yang golongannya kita sebut setan. Kehidupan di alam ketiga ini adalah perang tanding antara manusia dengan setan. Perang berakhir setelah maut menjemput. Hasilnya dibuktikan oleh rekaman atau kitab yang dicatat oleh malaikat di kanan dan kiri. Kitab atau rekaman itu dibuat oleh siapa? Kitalah yang menulis atau menjadi aktornya. Malaikat hanya mengabadikan. Baik atau buruknya catatan ditentukan oleh kita. Karena dalam hidup ada kebebasan memilih. Saat catatan kehidupan dibuka, ada yang akan berlutut, meratap, menyesal. Mereka memohon untuk kembali dihidupkan di dunia dan berjanji untuk mengikuti petunjuk Rasul. Saat itu Allah memberikan balasan adil sesuai perbuatannya selama hidup di dunia. Tidak ada jalan kembali, penyesalan dan ratapan sia-sia.